Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, Alhamdulillah tanpa terasa 3 pekan berlalu, Ramadan ini akan segera meninggalkan kita. Pada kesempatan minggu lalu kita telah membahas bersama tentang pengekangan diri, yang dimana sikap-sikap setan untuk mempengaruhi diri seseorang. Pada kesempatan ini kembali kita akan membahas bersama dengan Dr. Anda Haja Rukmini Amar dari pimpinan wilayah Aisyah Jawa Timur. Baik pemirsa dan pendengar, langsung saja kita akan tersambung dan terhubung bersama ibunda kita Dr. Anda Haja Rukmini Amar dari pimpinan wilayah Aisyah Jawa Timur. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tanpa terasa Ibu, Ramadan segera akan meninggalkan kita. Baik Ibu, kalau kami ingin diberikan pencerahan pastinya, bila mana Ramadan itu dikenal dengan bulan yang penuh ampunan, yang dikabulkannya doa-doa, tentunya bulan yang penuh berkah. Nah, kita semua mungkin tahu berkah itu apa, tapi kalau secara penjelasan dari Al-Quran, apa sih Bu berkah itu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, Alhamdulillah kita masih diberi oleh Allah sekian kenikmatan yang perlu kita syukuri berkaitan dengan Ramadan yang dikatakan dengan bulan yang penuh dengan berkah, karena banyak sekali keistimewaan di bulan Ramadan. Jadi berkah itu an-nama wa ziyadah, tumbuh dan bertambah. Ya, jadi apanya yang tumbuh dan bertambah adalah kebaikan-kebaikannya. Jadi ibaratnya bayi ketika di dalam kandungan itu kan tumbuh kembang gitu ya. Jadi ada perkembangan yang berkaitan dengan pertumbuhan secara fisik, kemudian irama-irama perkembangan dari satu fase ke fase berikutnya. Jadi gambarannya seperti itu, sehingga orang yang asalnya kemarin lengah dengan Tuhannya, maka di bulan Ramadan ini ya betul-betul semua ingin memperbaiki dirinya. Ya, begitu. Subhanallah. Berkah ternyata artinya luas, Ya. bukan hanya sebuah kata. Selanjutnya gini Bu, kenapa di bulan Ramadan dikenal dengan bulan yang dimana dikabulkannya doa-doa? Ya. Apakah bulan yang lain itu tidak, atau mungkin ada perbedaan dari bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain itu apa itu? Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah juga, bahwa ada 3 orang yang doanya dikabulkan oleh Allah, tidak ditolak oleh Allah. Yang pertama, penguasa yang adil. Yang kedua, orang yang berpuasa hingga berbuka. Dan doa orang yang dizalimi, Allah akan menaikkan doanya tanpa terhalang awan, mendung pada hari kiamat, dan dikabulkannya baginya pintu-pintu langit itu semua dibuka oleh Allah. Artinya kalau sinyal itu tidak ada gangguan ya, jadi tembusnya itu di situ. Kemudian Allah berfirman, demi kemuliaanku aku pasti menolongmu meskipun beberapa saat lagi. Sehingga ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan kepada kita, apa-apa yang informasi itu datang dari Allah lewat Rasul, ya kita harus mempercayainya. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu orang maksimal melakukan kebaikan-kebaikan ya, sehingga ketika berhati-hati maka otomatis doanya tembus ya. Ini kalau kita lihat ya pada Quran surat Al-Baqarah ayat 186, rangkaian daripada bab puasa. Jadi ayat 185 itu tentang perintah puasa di bulan Ramadan, yang dulunya
belum diwajibkan. Pada tahun kedua hijrah kemudian puasa Ramadan 1 bulan penuh itu diwajibkan pada semua umat Islam. Nah, setelah itu ayat 186 itu ada ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ya hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ya, apa buktinya kalau Allah itu dekat? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Jadi Allah menjawab doa orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada Allah. Hanya ada ketentuannya, falyastajibu li wal yu'minu bi. Penuhi perintahku dan beriman kepadaku. Nah, untuk itulah kenapa ayat itu dimasukkan pada rangkaian tentang babnya puasa, karena pada puasa itu memang yang dijanjikan oleh Allah itu dikabulkannya doa. Jadi memang sejarahnya ada sahabat yang bertanya ya, dari golongan Badui itu bertanya, aina Rabbuna, di mana Tuhan kami? Kemudian turun ayat itu bahwa Allah itu dekat. Buktinya Allah itu dekat karena Allah mengabulkan doa-doa. Ya, itulah berbedanya ya. Jadi bukan berarti bulan-bulan lain tidak dikabulkan doa, tapi di bulan Ramadan itu memang ada semacam keistimewaan yang datang dari Allah ya. Jadi ada promo ya, ada bonus-bonus ya, ya. Begitu. Kalau tadi Ibu telah menyampaikan tentang dikabulkannya doa-doa. Ya. Kira-kira adakah Bu hal yang mungkin menghambat atas terkabulnya doa, atau mungkin ada kisi-kisi untuk memperlancarkan doa agar segera sampai? Mungkin Ibu ya. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, bagaimana kaitannya dengan firman Allah tadi, falyastajibu li wal yu'minu bi. Penuhi perintahku. Ya, kalau rangkaiannya di bulan Ramadan ya sholat, ya puasa. Kalau kamu mampu ya bayarlah zakatnya, zakat fitrah nanti. Yang nggak mampu puasa ya bayarlah fidyahnya. Ikuti aturannya Allah. Lah kalau tidak melaksanakan sholat, tidak puasa, ya bagaimana, siapa yang akan mengabulkan doa itu? Wal yu'minu bi, beriman kepadaku. Jadi jangan sampai muncul kesirikan, terutama di masa Allah memberikan ujian wabah ini yang kita nggak tahu kapan selesainya. Sehingga kalau kita tidak beriman kepada Allah, itu akhirnya menjadi orang-orang yang mengatakan, mengapa sih Allah itu tidak segera menghentikan wabah ini? Nah, itu kan berarti nanti keimanannya itu tercampur, bahwa Allah itu sebenarnya itu ingin melihat sejauh mana kesabaran seorang hamba itu. Jadi kalau sekarang dikasih sedikit aja ada tanda-tanda hilangnya wabah, kemudian muncul lagi itu. Jadi syarat-syarat yang harus kita perhatikan, penuhi perintahku ya, seperti ketika Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah tentang dikabulkannya doa itu, ya Rasul menyampaikan kepada Sa'ad, perbagus makananmu. Ya. Baik Ibu, kalau tadi hal-hal yang memudahkan untuk terkabulnya doa, pastinya ada hal-hal yang membuat doa-doa ini terhambat untuk sampai. Kira-kira apa aja Ibu yang menghambat doa ini untuk sampai? Ya, untuk bagaimana doa itu tembus ya, tentunya selain kita harus memahami adab-adabnya, jadi harus dengan suara yang lembut, dengan penuh kehusukan. Kenapa? Karena kita tidak berhadapan dengan sesuatu yang tuli. Allah itu maha mendengar. Allah itu qaribun, dekat dengan kita manusia.
Nah, untuk itulah maka perintah Allah falyastajibu li wal yu'minu bi, penuhi perintahku dan beriman kepadaku. Nah, kita perlu mengenali tentang dosa-dosa besar yang dilakukan oleh anggota badan kita yang munculnya dari diri kita. Yang pertama ada di hati ya. Itu jadi kalau ini ada 17 macam dosa-dosa besar yang munculnya itu dari diri kita. Yang pertama ya, yang muncul di hati itu ada 4 ya. Yang pertama adalah apa? Yang syirik ya. Kemudian yang kedua, putus asa dari rahmat Allah. Jadi misalnya sakit ya, padahal itu Allah itu menyayangi sebenarnya. Kalau nggak sakit kamu nggak istirahat. Akhirnya apa? Saya sudah sholat, saya sudah berhati-hati menjaga kesehatan. Kenapa kok masih sakit? Itu termasuk bagian dari putus asa yang ujung-ujungnya ada yang depresi, bahkan sampai ada yang bunuh diri. Yang ketiga, merasa aman dari siksa Allah. Ya, jadi aman dari siksa Allah, walaupun dia melakukan ini kayaknya saya biasa-biasa aja, saya sehat, saya nggak ada masalah dengan keluarga. Nah, ini termasuk dosanya hati yang perlu dijaga. Yang keempat adalah munafik ya, kemunafikan. Yang cirinya ada 11 itu di Al-Quran ya. Kemudian ada 4 lagi ya, itu di perut. Jadi penyebab dosa besar itu dari perut. Yang pertama makan harta riba ya, laba dan riba beda. Kalau laba itu dari keuntungan jual beli yang disahkan oleh Allah ya. Jadi riba juga untung, tapi caranya dengan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Yang kedua, makan harta yatim. Haknya adiknya diambil. Ya, haknya ponaannya diambil. Ya, itu misalnya. Ini ada makan hak yatim ya, bukan yatim yang di panti asuhan yang menjadi tanggungannya. Kalau kita nggak jadi pengurus panti asuhan kan nggak mungkin makan harta anak yatim. Jadi yang menjadi tanggungannya. Kemudian yang berikutnya adalah makan makanan yang diharamkan. Ya, makanan yang diharamkan di dalam Islam itu sudah dijelaskan begitu rinci gitu ya, apa saja yang tidak boleh dimakan itu. Yang keempat adalah minuman yang diharamkan ya, yang menyebabkan manusia itu jadi mabuk padahal jus itu enak gitu ya. Kemudian 3, munculnya dari lisan. Nah, yang pertama apa? Kesaksian palsu. Ya, jadi hati-hati makanya jadi saksi. Jadi saksi pernikahan, ya. Orang ini sudah hamil di luar nikah, bilangnya dia masih gadis ya. Nah, ini saksinya ya perlu di hati-hati. Kemudian sumpah palsu. Ya, ini kayaknya banyak nerak. Tidak ada rasa takut, kalau itu adalah dosa besar ya. Kemudian menuduh wanita baik-baik dengan tuduhan berzina. Bisa jadi suaminya sendiri menuduh istrinya. Ya, ini termasuk dosa besar yang itu kalau mau diampuni oleh Allah itu harus dengan ada hukumannya. Ya, jadi kalau menuduh ternyata tidak benar, ya itu dicambuk 80 kali sama dengan orang yang mabuk ya. Jadi Allah itu akan mengampuni kalau ini kita bicara di hukum Islam. Kemudian ada 2 tempatnya di tangan, yaitu mencuri dan membunuh ya. Jadi membunuh ya, mungkin kalau wanita itu ya aborsi yang provokatus ya, yang memang tidak dikehendaki ya. Jadi kan ada yang medis, ada yang tidak dikehendaki memang. Nah, kemudian mencuri apa?
korupsi, ya itulah macamnya. Kemudian ada 2 lagi di kemaluan tempatnya. Ya, pertama adalah zina. Sekarang itu kayaknya sudah sesuatu yang biasa gitu ya. Kemudian liwat, hubungan bisa sejenis ya atau dengan cara yang lain. Kemudian ada 1 di kaki, yaitu lari dari medan perang. Jadi ya kita itu lagi perang media sekarang. Ya, jadi bagaimana caranya, strateginya itu kan dibutuhkan strategi. 1 lagi ada di seluruh tubuh, yaitu durhaka kepada kedua orang tua, baik dengan lisan maupun dengan hati. Nah, ada lagi, jadi di luar yang 17 macam yang dari anggota badan itu, yang 4 ada di hati, 4 lagi ada di perut, 3 itu di lisan, ada 2 di tangan, ada 2 lagi di kemaluan, ada 1 di kaki, ada 1 di seluruh tubuh. Ada dosa-dosa kecil yang diulang-ulang menjadi besar. Inilah yang menghambat ya doa-doa kita itu dikabulkan, istighfar kita tembus sampai kepada Allah. Nah, ini makanya kita harus tahu apa hal-hal yang akan menghambat. Makanya Allah mengatakan wal yu'minu bi, beriman kepadaku, jangan melanggar. Ya. Jadi ini yang menghambat. Luar biasa Ibu. Jadi sampai sedetail itu dari dalam Al-Quran telah dijelaskan dan disampaikan. Tinggal kitanya mau membaca, mempelajari atau mengamalkannya. Iya, gerakan untuk melakukan perubahan. Ya. Baik Ibu, kalau tadi Ibu telah menyampaikan dan sempat menyinggung tadi di dalam penghambat tadi, Ibu ada kata-kata semisal mendoakan. Nah, mendoakan orang sakit ini mungkin ada hubungannya dengan tema atau tidak, Ibu yang bisa menjelaskan. Jadi kalau di era yang kekinian Bu ya, kalau orang menyebutnya udah era milenial, silaturahmi dari WhatsApp, kabar-kabaran dari WhatsApp, bahkan kuliah pun sekarang dari Bu ya. Semua hal dimudahkan dari media. Nah, kalau hukum dari doa sendiri Bu, doa yang kita hantarkan melalui WhatsApp ini, ke contoh Bu, kan banyak nih stiker. Misalnya ada orang yang sakit, di grup ini otomatis yang paling banyak kita jumpai. Si A ibarat kata si B sakit atau si C meninggal dunia. Kan biasanya ini bergantian A, B, C, D, E, F. Ini sudah mulai innalillahi. Kadang ya Allah kasihan bla 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 bla. Nah, itu banyak dirupakan dengan stiker Bu. Kira-kira orangnya ini berdoa atau enggak, itu kan kita juga enggak tahu ya. Kalau halnya seperti itu hukumnya bagaimana Ibu? Ya, yang berdoa tangannya sepertinya. Bukan zikir tapi ini. Mengetik jempolnya. Iya, jempolnya jadi terus stiker. Mohon maaf, saya tidak 100% meyakini itu nyambung dengan hatinya. Ya, untuk itulah maka doa seorang muslim untuk saudaranya dari tempat yang jauh, ya, ini Rasulullah menyampaikan seperti itu mustajab, diijabahi oleh Allah. Jadi kadang-kadang di WA itu orangnya tidak ada, ikut berdoa dan sebagainya. Harusnya bagaimana kita mohon kepada Allah dengan semoga Allah memberikan balasan dari musibah ini, diganti dengan yang lebih baik, ampunilah dia ya Allah. Itu yang utama, itu kehadiran hati. Berarti alangkah baiknya langsung ke siapa yang berduka. Yang berduka ya? Atau kita ngirim atau rekaman ya tentang doa atau di WA langsung dengan ngetik itu hatinya juga pasti akan ikut. Beda dengan hanya stiker. Saya tidak yakin 100% itu berdoa. Bahkan kadang-kadang nggak ngerti artinya itu apa. Pokoknya ikut-ikut orang begini itu artinya seperti ini, kadang-kadang nggak pas gitu ya. Kalau nggak copy paste diteruskan. Nah, harusnya kalau dalam grup itu salah satu yang mewakili.
Yang lain Nah, mengaminkan mungkin Bu, ya. mengaminkan tapi nggak usah di WA, di Oh, gitu. batin ya. Jadi kalau alangkah baiknya langsung kepada yang bersangkutan. Ya, namun nunggu saat ya yang bersangkutan itu sudah mulai reda. Jadi kalau sudah mulai ini lagi masih panik-paniknya itu kayaknya nggak dibaca juga gitu ya. Ini adalah kehadiran hati kita untuk tulus betul-betul berdoa kepada Allah untuk saudara kita, baik yang meninggal dunia ataupun keluarga yang kena musibah ataupun yang lagi sakit. Berarti memang banyak hal yang harus dibenahi Iya, ya, dan iya, komunikasi iya. melalui media sosial. Ada manajemennya sebenarnya gitu ya. Seperti Kita yang harus memanage. pernah dibahas Ibu, kalau dari segi psikologi atau dari segi pembahasan lain, komunikasi dalam media sosial itu tidak maksimal. Jadi ketika kita bilang iya, padahal nada kita itu biasa aja. Iya. Ada yang menerimanya, kok ini cuek sekali ya. Iya itu marah, jangan-jangan. Berarti memang pintar-pintarnya kita mengartikan Iya. di dalam menggunakan media sosial. Luar biasa Ibu. Baik Ibu, alhamdulillah mulai dari awal tadi kita telah membahas bersama tentang apa sih itu berkah, doa yang dikabulkan, penghambat dan hal yang mempermudah untuk sampainya doa, dan yang terakhir tadi lebih ke pembahasan tentang doa yang dikirimkan melalui media sosial. Tanpa terasa Ibu, Ramadan ini akan segera pergi meninggalkan kita. Iya. Mungkin untuk penutup dan penghantar sebagai pesan kepada kita semua di 10 terakhir nanti, apa aja Ibu yang mungkin bisa kami lakukan sebelum kita akan membahas di kajian yang akhir di pertemuan Ramadan. Monggo Ibu sebagai pesan Iya. penutup. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, untuk di 10 terakhir memang banyak sekali pesan-pesan Rasulullah kepada kita untuk memperbanyak mohon ampun dan istighfar. Bahkan istri Rasulullah yang bernama Aisyah itu pernah bertanya kepada Rasul, kalau sudah masuk di malam yang penuh kemuliaan ya, 10 terakhir carilah yang ganjil ya. Jadi kalau kita juga karena nggak tahu ya, pokoknya 10 terakhir itu bagaimana kita maksimal untuk beribadah, sehingga Rasulullah menyampaikan kepada istrinya, ya mintalah ampun. Jadi dengan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, sesungguhnya engkau maha pengampun, yang mencintai ampunan, maka ampunilah dosa-dosaku. Ya, kemudian bersungguh-sungguh di 10 yang terakhir. Ini dalam hadis Bukhari dan Muslim adalah Rasulullah SAW apabila telah memasuki puluhan yang terakhir di bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam harinya, membangunkan keluarganya dan mengikat-ngikat pinggangnya. Artinya ya tidak tidur nyenyak. Ya, di 10 yang terakhir. Kemudian kita memohon kepada Allah bagaimana puasa yang kita lakukan, ibadah-ibadah itu betul-betul diterima oleh Allah, sehingga kita mendapatkan qadar ya, dalam artian Allah menentukan ya. Jadi ada perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita ini. Jadi ini yang perlu ditingkatkan di 10 terakhir. Jadi Rasulullah itu menyuburkan malamnya ya. Kalau dikatakan malam itu sebenarnya hari-hari itu. Kenapa kok selalu malam ya? Kok jarang menggunakan siang? Karena hitungan tanggal pergantian waktu dalam Islam itu dimulai dari terbenam matahari ya. Misalnya, ini terbenam matahari hari Jumat ya, sampai besok Sabtu terbenam matahari lagi, sehingga itu diistilahkan ya malam gitu ya. Jadi malam karena menghitungnya mulai dari terbenam matahari untuk hitungan
satu hari itu, kemudian sampai terbenam matahari untuk hari yang berikutnya. Artinya menghidupkan seluruh hari, seluruh waktu di 10 yang terakhir. Makanya hal-hal yang akan mengganggu acaranya, baksos-baksos dan sebagainya, itu mungkin perlu segera disiapkan agar supaya di 10 terakhir itu betul-betul fokus untuk ta'abbud ilallah, beribadah kepada Allah secara langsung, sehingga kita itu bersyukur ya 2 tahun ini stay at home, banyak di rumah dengan tidak mudik. Soalnya kalau sudah mudik itu biasanya gangguan di jalan, jadinya nggak khusyuk, kehilangan amalan-amalan rutinnya. Nah itu ahlus hikmahnya yang harus dipelajari di situ. Dalam artian Allah memberikan banyak. Mungkin kita itu kalau ada yang sampai malam takbir itu masih di bandara, belum naik pesawat, nah akhirnya besoknya nggak bisa sholat id karena merangi mudik. Padahal harusnya bisa diatur gitu ya, setelah selesai sholat kalau misalnya mau mudik ya sholatnya di tempat tujuan. Ini sholatnya nggak bisa karena di atas pesawat. Ini sangat rugi besar yang seperti itu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, demikian tadi pencerahan yang telah disampaikan oleh Ibunda Dr. Anda Hajar Rukmini Ahmad dari pimpinan wilayah Aisyah, Jawa Timur. Mudah-mudahan kita berharap di 10 puasa terakhir kita bisa meningkatkan tingkat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga kita dapat menjumpai yang dimana kita cari, yakni Lailatul Qadar. Kami pamit undur diri. Bila mana dari awal hingga akhir ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.